Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sofyan di channel Mahakarya Teknologi Nusantara atau yang biasanya kami singkat dengan MTN. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang baru saja selesai kami buat. Jadi aplikasi ini berdasarkan permintaan salah satu member kami untuk dibuatkan sebuah aplikasi pengelolaan data transaksi penjualan pulsa. Jadi sebagai catatan, aplikasi ini difungsikan sebagai aplikasi pembantu untuk melakukan pengelolaan data transaksi penjualan pulsa. Jadi aplikasi ini tidak terhubung dengan server pulsa. Aplikasi ini karena aplikasi yang digunakan pemesan aplikasi ini tidak atau masih memiliki banyak kekurangan dalam hal pelaporan dan pengelolaan data, sehingga perlulah dibuat sebuah aplikasi yang untuk berfungsi mengelola sebuah data transaksi penjualan pulsa tadi. Baik, saya langsung saja bagaimana aplikasi ini bekerja, apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya. Pertama, ini ada menu home yang saat ini tampil, kemudian ada menu slide, kemudian di sini ada dashboard, menu dashboard. Kemudian ini dashboard 2022-2023. Coba ya. Ini juga real time ya dashboardnya. Kemudian kita masuk ke menu penjualan. Di sini juga sudah sekaligus sebagai kasirnya. Ada penginputan produk. Kemudian ada data laporan. Di sini juga kita bisa membuat menggenerate sebuah laporan di tanggal, tahun atau berdasarkan provider. Baik, kita mulai dari input produk dulu ya. Kita input produk paket data misalnya. Di sini ada yang 5 GB. Kita pilih provider Telkomsel. Kemudian ini 5, 10, 20 giga ya. 20 giga ini harganya saya kurang paham harganya berapa. Ini hanya sebagai contoh saja, saya isi di sini 30.000 harga dasar, harga pembelian dari server. Ini 30.000, kemudian harga jualnya 33.000 misalnya. Nah, kemudian di sini juga sudah terdapat profit atau keuntungan dari hasil jika ini terjual. Kemudian kita simpan. Nah, ini akan kita jadikan sebagai bahan untuk bertransaksi nanti. Pulsa Telkomsel, pulsa data ya. Paket data Telkomsel 20 GB kita simpan saja dulu. Kita berhasil disimpan. Kemudian kita masuk ke menu penjualan. Di menu penjualan ini ada salah satu juga fitur paling terpenting. Pertama, karena ini bukan aplikasi yang terhubung langsung dengan server pulsa, permintaan dari pemesan aplikasi ini ada tombol copy nomor, sehingga setelah diinput nomor dapat di copy kemudian dipastikan pada aplikasi utama ya, aplikasi yang berfungsi untuk melakukan transaksi atau eksekusi penjualan pulsa. Nah, kita coba produk yang sudah kita input tadi, kita coba buatkan resi yang sesuai dengan yang ada ini. Jadi resinya nanti akan seperti ini. Ini transaksinya. Nah, berbentuk file JPEG, sehingga ini dapat disimpan sebagai database, juga dapat dikirim kepada pembeli. Nah, di sini sudah terdapat
QR dan barcode untuk keamanan, sehingga bukti transaksi ini tidak dapat dimanipulasi karena dapat dicek melalui QR dan barcode-nya. Begitu kira-kira. Kemudian nah, kita coba beli paket yang sudah kita input tadi, produk yang sudah kita input, Telkomsel. Ini langsung masuk, kemudian nomor teleponnya misalnya 085394161258. Kemudian kita cek dia yang kita input tadi 20 giga, harganya 33.000, sudah langsung masuk. Kemudian dibayar menggunakan uang 50.000, maka kembalian dari uang 50.000 itu juga sudah ada di sini, 17.000, karena ini juga sudah difungsikan sebagai kasir. Nah, ini karena dia sudah bayar, artinya transaksi ini sudah dikatakan sukses, atau ini juga langsung di copy ke aplikasi pihak ketiga, pihak kedua ya, atau aplikasi utama. Kita coba copy ya dulu ini. Nah, kita kemudian kita paste, maka ini hasilnya sama. Kemudian kita langsung simpan ini. Oke, maka transaksi sukses. Kemudian akan menampilkan kode referensi dan jam transaksi, menampilkan QR dan barcode-nya. Nah, selanjutnya kita lihat apakah data yang baru saja kita simpan ini, kita input ini masuk ke data laporan. Kita cek, ini dua pembelian data 20 giga, pulsa 20 giga, harga dasar semua sudah ada di sini. Ini adalah transaksi ke-24. Kita coba cetak ini, kita masukkan di sini 24, sehingga kemudian dapat dicetak transaksi ke-24 ini menjadi seperti yang ini tadi. Kita lihat, maka kita tidak perlu melakukan penyimpanan sesuai dengan nomor referensi ini karena ini akan otomatis. Kita coba simpan dulu. Transaksi berhasil. Oh, bukan disimpan ya, harusnya di generate menjadi PNG. Oke, kita di sini tadi kita simpan di resi. Oke, otomatis tersimpan sesuai dengan resi ini. Oke, kita coba lihat kode referensi ini sesuai dengan data transaksi tadi. Oke, sama. Kita beli pulsa yang 5 giga ya. Tadi 5 giga kah? Oh, 20 giga. Oke, kita coba lihat kembali. Ini dua transaksinya di 24 ya. Kita coba, kita cetak kembali ini transaksi. Nomor referensinya 533. Oh, ini ya 533 jamnya. Oh ya, ini tadi sudah tercetak sesuai dengan kode referensi yang ini. 533 20 giga ya, pembelian pulsa 20 giga. Ini sudah benar, harganya 30.000. Nah, harga jualnya ini 33.000. Kemudian setelah ini kita cetak 20 giga 30.000. Kemudian di sini ini dapat diganti, diinput dengan ini juga di menu home tadi seperti yang saya sampaikan. Ini karena di sini ini Kiosofian, coba kita ganti menjadi CV Mahakar ya. Karya misalnya Jalan Soeb Prapto nomor 50 Kota Palu misalnya.
Setelah ini kemudian kita pilih simpan. Setelah berhasil kita simpan, kemudian kita masuk lagi untuk melihat resi. Nah, ini sudah berubah menjadi CP Mahakarya Teknologi Nusantara, kemudian alamatnya juga sudah berganti menjadi Jalan Suprapto. Ini juga bisa kita rubah sesuai dengan data usaha ya. Ini kontak usaha, ini nomor telepon bisa kita rubah, email juga. Setelah itu kita pilih simpan. Nah, kira-kira begitu cara atau fitur, penggunaan fitur pada aplikasi ini. Kemudian di sini juga terdapat data transaksi atau dashboard transaksi mulai dari profit tahun ini, total harga jual, total harga dasar, total pendapatan. Nah, sudah terdata sudah terbaca oleh sistem ya, terhitung oleh sistem semuanya transaksi. Kemudian di sini juga kita dapat mencetak laporan transaksi berdasarkan provider, kemudian jenis apa, pulsa data atau apa, kemudian tahun dan bulan dan tahun. Ini input produk tadi sudah kita coba, kemudian penjualan ini sudah kita coba tadi. Nah, kira-kira begitu aplikasi ini bekerja. Penggunaannya cukup simpel ya. Ini juga dapat ditutup kembali. Nah, ini fitur ini, tombol ini sama dapat diwakili dengan tombol-tombol ini. Ini juga slide-nya dapat diubah secara custom. Kemudian dashboard ya cukup simpel itu ya. Namun di sini semua sudah lengkap ya laporannya. Kemudian penginputan produk sesuai dengan produk yang akan dijual nantinya. Oke, kira-kira begitu cara penggunaan fitur ini sangat simpel. Begitu juga dengan menu-menunya. Jadi aplikasi ini fungsinya mengelola data transaksi penjualan pulsa yang dilengkapi dengan resi menggunakan QR dan barcode serta kasir ya. Itu tadi fitur unggulannya. Kemudian ada tombol copy sehingga langsung dapat dipastikan pada aplikasi utama, karena ini adalah aplikasi pembantu yang berfungsi untuk mengelola transaksi pulsa. Baik, bagi teman-teman yang menginginkan aplikasi ini dapat menghubungi kami di kontak yang sudah ada di deskripsi. Mungkin cukup sekian. Apabila ada teman-teman memiliki tambahan atau komentar untuk penambahan fitur yang masih kurang atau perlu ditambahkan pada aplikasi ini, silakan berikan komentar pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.